kita sedang bersatu, guru penggerak Angkatan 10 jiwa membara, Ki Hajar Dewantara, filosofi mulia, pendidikan berpusat murid utama. Assalamualaikum Bu Putri, selamat sore. Wah, saya Waalaikumsalam senang Bu sekali Jenny. nih. Senang sekali nih sore ini saya bisa ketemu Bu Putri. Itu boleh saya tahu ya Bu Putri, kira-kira tujuan kita hari ini bertemu nih untuk apa ya? Iya nih Bu Jenny, ada beberapa yang mau saya bicarakan ke Bu Jenny tentang praktik mengajar saya di kelas, Bu. Oh, begitu. Boleh diceritakan lebih jelas Bu Putri, praktek pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh Bu Putri? Iya Bu, saya ingin sekali anak-anak saya itu paham tentang materi yang sedang saya ajarkan ini. Materinya itu tentang ini Bu, tentang menggali perasaan, gitu. Oh, Tapi jadi saya lihat tapi saya lihat sepertinya kurang ini ya, kurang paham anak-anaknya juga. eh, punten Bu Putri, maksud dari kurang paham di sini itu seperti apa ya? Apakah kurang paham tentang macam-macam perasaannya atau kurang paham tentang perasaan dirinya? Iya Bu, jadi setelah saya lakukan pembelajaran dan saya lakukan evaluasi itu, hasil dari nilai belajarnya itu kurang dari KKTP gitu Bu. Jadi ada beberapa anak yang memang kurang bisa menggali perasaan apa yang mereka rasakan saat ini, gitu Bu. Oh gitu, baik baik baik. Jadi di sini Bu Putri sedang kesulitan bagaimana cara anak atau siswa itu bisa memahami suatu materi ya, khususnya Iya di benar Bu, materi tentang perasaan seperti itu. Ya Bu ya. benar Bu. Iya benar Bu, seperti itu. Hmm, kira-kira kalau menurut Bu Putri gitu, apa sih yang menjadi faktor penyebab anak itu nilai atau hasil belajarnya bisa rendah atau tidak sesuai KKTP ya? Ya Bu, kalau misalnya menurut saya, mungkin karena dari pembelajaran yang saya berikan kurang menarik sepertinya Bu ya. Jadi kurang bisa mengena gitu, tidak kurang berkesan juga di anak-anaknya sendiri gitu Bu. Gitu ya. Jadi menurut Bu Putri pembelajaran yang dilakukan itu kurang menarik. Kalau boleh saya tahu lagi nih Bu Putri, pembelajaran seperti apa yang selama ini sudah Bu Putri lakukan dalam Ya, materi menggali perasaan? ya jadi saya eh, mengajar sesuai dengan modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah ya Bu ya. Di situ kan Iya. sudah lengkap sekali. Jadi saya mengikuti semua alur yang ada di modul tersebut tanpa saya tambahkan lagi metode dan model pembelajaran yang lain Bu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi metode atau pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Putri itu em, masih seperti yang dibuat, tetapi belum ada model pembelajaran yang lain ya Bu Putri ya. Nah, Begitu kira-kira Bu. itu untuk kedepannya gitu, ada tidak sih rencana Bu Putri untuk menambah model pembelajaran gitu di dalam kelas agar siswa ini dapat paham akan materi yang diajarkan? Ya Bu, mungkin saya berpikir saya juga harus menghadirkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya, yang menarik dan kreatif lagi. Mungkin saya akan memilih beberapa model yang sekiranya cocok untuk materi ini gitu Bu. Oh iya, iya, bagus Bu Putri ya. Dengan memilih model pembelajaran yang menarik, mungkin akan memotivasi belajar siswa ya, sehingga bisa meningkat hasilnya. Nah, kira-kira Iya Bu Bu. Putri sudah tahu gitu, sekiranya model pembelajaran apa yang nanti bisa diterapkan, yang akan mau dilakukan, dicoba di dalam kelas? Ya, saya akan mencoba untuk bermain peran ya Bu ya, karena ini kan
termasuk pembelajaran mengenal perasaan. Jadi kalau misalkan anaknya sendiri yang, merasakan suatu perasaan tertentu, mungkin mereka akan bisa lebih, terbuka untuk mengemukakan perasaan tersebut gitu, Bu. Oh iya, luar biasa sekali itu Bu Putri bermain peran ya. Apalagi Bu Putri di kelas berapa Bu Putri? Saya di kelas rendah, Ibu, kelas Oh 2. iya, Mbak, di kelas rendah ya. Iya, Mungkin Ibu. pembelajaran juga masih konkret ya dengan anak melakukan langsung, terjun langsung dengan bermain peran, mungkin anak bisa lebih mudah memahami materinya ya. Iya, Bu. Kira-kira gitu, Bu Putri, komitmen apa nih yang akan Bu Putri lakukan agar bisa melakukan model pembelajaran yang tadi Ibu Putri sebutkan? Ya, mungkin dari komitmen sendiri, pertama saya akan melihat apa kebutuhan anak, kebutuhan, mereka tentang belajar, merefleksikan diri juga ya, Bu, ya, tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan dan komitmen saya jika sudah saya melakukan pemetaan, kebutuhan anak tersebut, saya akan selalu berusaha untuk menghadirkan berbagai macam pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid dan menyenangkan, sehingga pembelajaran saya dapat berkesan kepada anaknya, begitu, Bu. Oh, iya iya iya, bagus Bu Putri ya. Jadi, mudah-mudahan komitmennya nanti bisa, dilaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira kapan Bu Putri bisa melaksanakan komitmen yang akan dilakukan tadi? Secepatnya ya, Bu, ya, soalnya kan pembelajaran ini juga mau hampir selesai nih satu bab ini, sedangkan saya lihat nilainya juga masih belum berkembang. Jadi untuk, bab ini akan segera saya lakukan untuk bisa mengejar ketertinggalan nilai anak-anak ya, begitu, Bu. Nah, iya. Nah, mudah-mudahan ya Bu Putri dengan komitmen yang tadi sudah Ibu Putri, berikan, lalu bisa deterrealisasi ya sesuai waktunya segera mungkin. Nah, untuk indikator keberhasilannya itu seperti apa ya Bu Putri? Sehingga nanti Bu Putri bisa tahu nih kalau adanya perubahan dari, anak tersebut. Oh, ternyata dengan tadi ya model pembelajaran yang akan dilakukan Bu Putri ternyata ada dampaknya. Nah, indikatornya seperti apa ya Bu Putri? Kalau misalkan kita bisa tahu nih adanya perubahan dari hasil belajar anak tersebut. Ya, kalau indikator mungkin saya lihat dari peningkatan nilai ya, Bu, ya, kan tadi permasalahan saya itu nilai anak itu kurang dari KKTP dan indikator ya, keberhasilan yang saya lihat itu anak bisa mencapai KKTP bahkan bisa lebih dari itu, gitu. Oh iya, oh iya. Bagusnya luar biasa sekali Bu Putri. Jadi sudah mulai ada gambaran ya Bu Putri ya, ketika Bu Putri menemukan kesulitan pada anak bahwa di satu kelas nih ada siswa yang kurang memahami materi, khususnya tentang menggali perasaan. Jadi di sini Bu Putri akan memunculkan suatu model pembelajaran yang inovatif ya Bu Putri ya. Jadi Ya, tidak begitu. hanya memiliki hanya satu model aja. Nah, di mana di sini juga ada metode bermain peran diselipkan. Nah, gitu. Iya, benar, Bu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Putri seperti yang diharapkan dan mudah-mudahan solusi yang Bu Putri tadi sebutkan juga itu bisa tercapai. Itu Bu Putri. Ya, Ibu, Lalu, Bu Jenny. mm, nah setelah itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi tidak ya Bu Putri? Tidak, Bu, mungkin, itu saja karena yang saya alami itu baru itu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk untuk yang lainnya, Bu, ya. Oh iya iya. Iya. Baik. Nah, semoga nanti ke depannya bisa lebih baik ya Putri. Nanti untuk Amin. pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan kita sudah menemukan hasilnya nih dari sebelum dengan sesudahnya. Dan Iya, mungkin itu ya Bu iya, Bu. Putri ya yang bisa kita lakukan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk melihat dari
hasil yang sudah dilakukan Bu Putri solusi hari ini. Ya, ya baik Ibu Jenny, terima kasih, sangat membantu sekali. Iya, sama-sama Bu Putri. Filosofi mulia, pendidikan berpusat murid utama. Kompak melangkah, tangan bergandengan, semangat berkobar tiada henti. Guru penggerak, mengabdi sepenuh hati, membangun bangsa melalui pendidikan. Bergerak menggerakkan, ciptakan perubahan, kualitas pendidikan. Assalamualaikum Ibu Jenny. Waalaikumsalam Ibu Putri. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah nih Bu, baik. Cuma memang saya lagi sedikit kepusingan nih Bu, mikirin anak di kelas. Oke, yuk kita obrolkan ya Bu Jenny. Ya nih, tadi kan Bu Jenny bilang sedang kepusingan tentang Iya, anak betul di sekali, Bu. kelas nih. Coba, saya mau ini nih Bu, bisakah Ibu ceritakan nih lebih detail lagi tentang apa sih yang mau kita obrolin ini sekarang ini? Iya Bu, jadi saya tuh di sini lagi merasa kesulitan gitu menemukan cara bagaimana mengatasi siswa saya ada dalam satu kelas hanya satu orang tapi cukup membuat saya pusing. Jadi dia itu sering sekali mengganggu temannya gitu. Oh, begitu. Entah mengambil pensil temennya, teriak-teriak. Jadi ada saja kelakuan yang dilakukan di kelas. Jadi tidak mau belajar, tidak mau menulis gitu. Jadi cukup menggangguin aja temannya. Cukup mengganggu sekali ya, ada yang seperti itu di kelas juga. Iya, karena ini cuma Oke. satu-satunya juga. Saya bingung. Iya benar-benar. Oke, berarti apa nih tujuan dari diskusi ini Ibu mau apa nih Ibu Jenny nih? Tujuannya Ibu mau apa yang mau Ibu capai? Nah, saya ingin capai adalah bagaimana anak tersebut bisa berperilaku baik gitu Bu, bisa mau mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Iya, iya. Jadi dalam sesi hari ini nih Ibu Jenny mempunyai tujuan bagaimana caranya agar bisa menangani anak tersebut ya supaya tidak mengganggu lagi. Ada yang lebih Iya, spesifik betul. lagi nggak Bu? Lebih Apa spesifik ya? lagi nggak Bu tentang apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat deh? Bisa diam saja memperhatikan ketika saya Iya. itu aja. Karena memang dari awal sampai akhir kan anak ini tuh tidak mau ya Bu, emang benar-benar tidak mau mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dalam akhir dekat ini minimal saya tuh pengennya anaknya bisa diem aja dulu. Cukup bisa walaupun misalkan nantinya dia tidak mau mengerjakan tugas atau lain itu mungkin bisa bertahap ya Bu. Cuma dalam waktu dekat Iya. ini saya pengennya anak ini nih bisa diem aja dulu gitu tuh, memperhatikan aja. Ya jadi pengen dia fokus dulu nih tentang apa sih Iya, yang mau kita pelajari sekarang. Selebihnya kita bisa treatment lebih ya gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Jenny. Apa sih menurut Bu Jenny yang sudah Ibu Jenny lakukan sebelumnya nih untuk mentreatment anak ini supaya bisa mencapai tujuan yang Ibu Jenny mau itu sebelumnya ya, sebelum kita melakukan diskusi ini? iya. Saya sih sudah pernah mencoba ya Bu, untuk melakukan pendekatan sama anaknya. Itu pun saya lakukan 4 mata gitu. Mengapa kamu kok tidak betah gitu tuh di dalam kelas, tidak mau menulis, pokoknya yang dia lakukan. Nah, anak ini memang menjawab, bilangnya katanya saya nggak mau, susah, saya nggak suka sama pelajarannya, seperti itu. Oh, Iya, jadi dan anaknya sudah ngejawab udah susah aja gitu ya Bu ya. iya, susah Jadi pelajarannya, saya nggak mau. Makanya saya juga sempet ya Bu, ngasih dia kayak soal-soal yang mau dia jadi saya mengikuti keinginannya, "Terus kamu mau belajar apa?" Kebetulan memang ya, anaknya ini pengennya belajarnya matematika Bu, tapi matematikanya itu
hanya perkalian aja, jadi perkalian bersusun, perkalian begitu. Tapi kalau untuk pelajaran dia nggak mau, dia bilangnya susah, bosen, kayak gitu. Iya, Seperti sedangkan itu, kita Bu. tahu pelajaran yang lain juga harus tetap dipelajari ya Bu ya, bukan cuma Iya, matematika nah saja. bingungnya saya kan, kita kan harus mengikuti kurikulum ya Bu ya, agar tidak Mhm mhm. ketinggalan pelajaran. Tapi ya anak ini nggak mau gitu. Jadi selalu Oh mintanya saya begitu. maunya belajar perkalian aja, saya maunya belajar seperti itu. Iya iya iya. Saya tangkap nih. Jadi setelah Ibu melakukan, pendekatan kepada anaknya, didapatkan bahwa anak itu hanya mau belajar satu mata pelajaran yang dia sukai aja Iya, lah gitu. iya. Nah, Nah itu pun, dari eee ya Bu, gimana? ya itu pun kalau misalkan matematika juga tidak semua materi, hanya Mhm. pengen tok di perkalian saja sudah. Jadi dia lebih tertarik pada perkalian gitu ya Bu ya? Iya. Nah, iya, menurut Ibu nih, dari treatment yang sudah Ibu lakukan kepada anak itu dengan melakukan pendekatan, dari ibunya sendiri, kelemahan apa nih yang, dari hasil apa, dari hasil pendekatan Ibu itu gitu, kelemahannya, kelemahan ibunya? Dari Ibu Kelemahan sendiri saya dalam ya? mengatasi Mhm. anak tersebut ya? Iya iya. Pertama ya, saya kurang bisa mengelola waktu ya, Bu, ya. Karena kan Mhm. kalau misalkan saya sedang menyampaikan materi gitu kan, nah itu kan harus tersampaikan semua. Sedangkan saya tidak bisa fokus karena saya juga terganggu dengan siswa saya yang satu orang ini. Nah gitu, ditambah lagi ketika dia meminta, materi yang berbeda dari yang lainnya. Jadi fokus saya terbagi gitu, Bu. Ya, jadi media yang saya gunakan ataupun itu juga jadi harus ada khusus gitu untuk siswa tersebut gitu. Jadi kadang saya suka kejar-kejaran gitu habis-habisan yang Mhm. harus mengini siswa yang banyak. Kebetulan saya satu kelas 30 ya 29 siswa, tapi saya juga harus menangani secara khusus siswa saya yang seperti itu gitu. Jadi Iya saya iya. juga kadang belum menemukan model atau metode yang tepat gitu agar dia juga bisa gitu mau sama-sama sama yang lain gitu. Seperti Mhm itu, mhm. Bu. Baik baik. Jadi, kelemahannya itu Ibu kurang dalam mengelola waktu ya, Bu, ya. Jadi penyebabnya Iya. itu apa sih, Bu? Yang menyebabkan Ibu kurang bisa mengelola waktu itu apa sih, Bu? Nah, karena Bisa ya dijabarkan? saya memang kurang persiapan ya, Bu, ya. Karena kan Mhm. sebelum belajar kan seharusnya, kita mempersiapkan ya besok hari ingin Iya apa benar. gitu. Nah, yang seharusnya saya menyiapkan cuma untuk dengan model yang sama gitu. Nah, kadang-kadang nih, kelemahan saya juga jadi saya nggak keburu gitu untuk melakukan persiapan untuk siswa yang satu ini gitu. Jadi ketika pas waktu di kelas saya cuma fokus sama yang lain, ini jadi aduh ini mau dikasih apa ya, ini harus ngapain gitu, biar diem, biar apa gitu tuh, Bu. Iya iya. Akhirnya memang saran saya juga, saya kadang-kadang ya udahlah terserah maunya apa. Kadang Mhm. bahkan anak ini suka keluar kelas, muter-muter di lingkungan kelas cuma karena saya juga kadang akhirnya ya udahlah dibiarin kalau misalkan mau ngikutin masuk lagi. Jadi nanti saya suka ngasihnya gitu aja perkalian, nanti udah selesai dia kabur lagi gitu. Heeh, Terus jadi kebetulan mungkin intinya kurang persiapan juga ya, Bu, ya. Jadi iya kitanya juga tidak sayangnya bisa mengelola waktu, iya, karena begitu. kebetulan saya juga kan di rumah ya Bu ada, mungkin Iya ada iya tugas iya. yang domestik, terus anak juga Iya belum benar. lagi ada tugas yang lain, jadi terbagi-bagi gitu. Kadang suka ngerasa lelah gitu, sebelum belajar itu udah capek dulu. Iya iya. Sepertinya banyak juga yang merasakan seperti itu ya, Bu, ya. Cuma kita fokus pada Bu Jenny dulu nih. Jadi, Bu, dari apa yang sudah kita diskusikan nih tadi tentang, tujuannya Ibu pengen apa, terus apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, kelemahannya yang jadi penyebab kelemahannya itu, sekarang gini deh, saya mau tanya dari Ibunya sendiri nih, apa saja langkah-langkah yang akan Ibu ambil ke depannya setelah kita diskusikan tadi tentang penyebabnya. Jadi, Ibu juga sudah bisa mencerna sendiri gitu kan ya. Jadi silakan Ibu, jabarkan di sini senyamannya Ibu, langkah-langkah apa yang akan Ibu
ambil untuk kedepannya agar dapat mencapai tujuan yang kita diskusikan ini gitu Bu, agar si anaknya itu bisa fokus. Bagaimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Untuk saat ini sih Bu ya, yang kepikiran di saya itu saya jadi pengen melakukan asesmen diagnostik Bu. Jadi gitu, kebetulan saya kemarin mendapatkan referensi, jadi kayak angket berupa pertanyaan-pertanyaan tentang gaya belajar anak nih, gitu. Jadi anak tuh kesenangannya bagaimana, jadi visual tuh ada pernyataan-pernyataannya. Nah Iya. ini saya pengen gitu mencoba melakukan itu. Terus saya juga ingin mencoba kalau mencuri-curi waktu gitu Bu, kalau misalnya saya ada waktu luang, biasanya kan kadang kalau saya istirahat gitu, saya kembali ya ke kantor gitu ya. Ya sudah gitu, saya bersama aja sejawat ngobrol atau apa. Iya. Tapi mungkin kalau untuk saat ini saya coba dulu kali ya ketika istirahat sebentar saya meluangkan waktu untuk mencari langkah nih pembelajaran untuk apa sehingga saya ada persiapan gitu untuk esok harinya. Nah, begitu juga biasanya kalau udah pulang sekolah ya langsung pulang, mungkin saya bisa Iya. manfaatkan waktu kali di sekolah dulu untuk coba membuat langkah-langkah apa nih pembelajaran yang besok. Jadi khusus untuk anak yang tadi juga tuh yang susah belajar, mungkin itu sih Bu. Iya, dari penjabaran Ibu itu, lalu sekarang apa sudah dilakukan nih langkah konkretnya sama Ibu Jenny? Apa aja yang sudah dilakukan sama Ibu sekarang? Kalau langkah konkretnya, saya baru tadi ya yang katanya melakukan Mhm. pendekatan itu, Bu. Nah, itu. Nah, saya juga pendekatan itu udah mencoba menggunakan segitiga restitusi. Sampai saya juga menanyakan keyakinan kelas. Anaknya sih paham ya, Bu, keyakinan kelas yang dilanggar itu apa dan sebagainya. Tapi memang belum ada perubahan. Terus saya juga sudah bertanya ya sama orang tuanya langsung gitu, ngobrol. Tapi jawabannya ya sama, katanya ya di rumah juga Mhm. begitu Bu, katanya susah Iya. diajarinnya, kayak gitu. Ya, berarti kita kita fokus pada yang tadi yang mau diambil sama Ibu kan mau apa tadi? Untuk melakukan asesmen diagnostik ya Bu ya, begitu Iya, kan? iya Bu. Heeh, terus kalau misalkan ini Ibu sudah punya rencana belum untuk buat atau sudah bikin nih asesmennya? Sudah sih, sudah ada. Oh, iya, gitu. Berarti hanya tinggal dilaksanakan aja ya Bu ya? Iya, iya Bu Putri, betul. Oke, sudah direncanakan sama Bu Jenny. Sekarang nih, bagaimana cara mengukur keberhasilannya nih Bu? Sudah direncanakan, nanti saat diterapkan itu indikator keberhasilan seperti apa nih yang menurut Bu Jenny, "Oh iya ternyata treatment itu tuh, menurut saya sudah berhasil." Gimana nih Bu? Oh iya. Jadi selain asesmen, saya juga mencoba untuk membuat suatu penilaian ya Bu ya. Jadi penilaiannya juga mungkin bukan kognitif aja ya Bu, karena emang anak ini Ya. kan bermasalahnya juga kayaknya dari sikapnya juga ya nggak mungil. Mhm Mungkin saya juga mhm. nanti akan selipkan dengan penilaian sikap kali. Jadi nanti di situ ada indikator berpikir seperti apa pernyataannya sudah mau mendengarkan atau apa gitu. Nah dari situ paling terus begitu juga dengan nanti ada penilaian kognitifnya. Itu aja sih Bu kayaknya yang saat Mhm. ini saya kepikiran. Kepikiran untuk dilakukan ya Bu ya. Iya. Terus ini deh saya mau tanya, kan tadi sudah membuat apa, rencana ya, terus apa yang menjadi komitmen Ibu nih untuk mencapai, tujuan ini? Saya bisa ini Bu lebih disiplin lagi kayaknya ya Bu ya. Mhm, Maksudnya lebih bisa memotivasi diri sendiri juga gitu. Jadi ketika lagi males, ngantuk atau pusing, ayo gitu harus ingat lagi apa namanya buat apa namanya persiapan nih buat belajar gitu tuh. Jangan harus ada malas-malasan atau iya harus dorongan bisa ya, melawan. Iya. Jadi kayak lebih dorong apa ya dari diri ngasih sendiri. afirmasi positif dulu kali ya Bu ya, ngasih Iya semangat buat iya diri iya iya, sendiri dulu gitu. Karena emang kadang-kadang kalau lagi udah capek atau apa ya udahlah gimana nanti aja gitu. mhm. Gitu Bu. Berarti harus harus punya benar-benar dorongan dalam diri sendiri untuk, "Ayo kamu Iya. haruslah supaya
kasihan juga anak-anak kalau misalkan tidak pegang sama kita, kalau kita tidak membuat perencanaan yang matang gitu ya Bu Jenny ya. Iya, jadi Harus motivasi. benar-benar motivasi diri sangat penting sekali ya Bu Jenny. Iya, iya Terus karena kapan kalau nih mau dilakuinnya kapan ini? aduh, Dorongan-dorongan itu. Karena kan pengennya sih secepatnya ya Bu ya, karena saya juga di sekolah udah pusing kalau gitu-gitu terus gitu. Iya, pengennya sih kayaknya tidak ada mudah-mudahan nanti. perubahan ya. Kayaknya kitanya nggak ada Iya, perubahan gitu. iya gitu. Pengennya sih mudah-mudahan bisa segera ya Bu Putri, doain Ya. mudah-mudahan bisa. Amin, Jadi amin, amin. setelah saya sama Bu Putri nih bertemu, mudah-mudahan Mm. saya bisa coba gitu. Oh, Karena sebenarnya kalau dorongan dari luar sih teman-teman, apalagi pimpinan kan mm-mm, udah pasti udah terus nyuruh ya, ayo gimana buat mm-mm. pembelajaran ya, jadi tinggal diri sendiri aja nih. Mm. Saya yakin sih Bu ya, rencana Ibu juga sudah bagus, terus Ibu juga sudah berkomitmen untuk melakukannya sesegera mungkin gitu kan. Ibu juga berpikir bagaimana nih anak-anak benar-benar bagaimana caranya kita untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu benar-benar sudah dipikirkan matang-matang ya Bu ya. Seperti Iya, itu. Jadi saya juga yakin nih Bu, Ibu insya Allah bisa mencapai semua tujuan itu gitu. iya amin Bahkan amin. saya Bu lihat, Putri minta iya dukungannya ya, doanya nih biar saya semangat. bisa. Soalnya Iya, saya lihat semangat Bu Jenny juga sangat kuat sekali ya mulai dari melihat permasalahan muridnya nih, bahkan Bu Jenny merefleksikan diri sendiri, apa kekurangan Bu Jenny, lalu Bu Jenny juga menjabarkan sendiri membuat ide-ide untuk dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di sekolah tersebut, di kelas tersebut gitu. Baik Bu Jenny, apakah ada yang mau didiskusikan lagi? kalau sudah cukup Ya, Bu Putri, saya sudah banyak ini nih ide baru dari Bu Putri nih. Terima ya, kasih banyak. iya sama-sama Bu Jenny. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru dapat memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, tidak merugikan murid sama sekali gitu. Iya, makasih. Ya, Mudah-mudahan ya baik. Bu. Amin. Terima kasih Bu Jenny untuk sesi ini. Kita kembali lagi di sesi berikutnya ya. Iya, sama-sama Bu Putri. Saya juga terima kasih banyak Baik. nih sama Bu Putri. Ya, Sampai ketemu ya. kembali. Bergandengan semangat berkobar tiada henti, guru penggerak mengabdi sepenuh hati, membangun bangsa melalui pendidikan. Gontangan dihadapi, tak patahkan semangatnya, bersama berjuang demi kemajuan. Guru penggerak, agen perubahan. Indonesia berprestasi, dunia terpana. Kompak melangkah, tangan ber